Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seluruh korban tenggelam di muara pantai Pancerdor, Pacitan ditemukan, pencarian tim SAR ditutup. Tepergok jual kambing curian, pemuda di Ponorogo dihajar massa. Suami yang menganiaya istrinya di Surabaya diringkus polisi di rumahnya. Tepergok hendak menjual kambing curian, seorang pemuda di Ponorogo dihajar massa. Beruntung polisi dari Polsek Badan yang datang ke TKP segera mengamankan pelaku dari amuk massa. Rio Asron, warga desa Japan, kecamatan Babatan, Ponorogo, diamankan polisi dari amuk massa di salah satu rumah warga lantaran tepergok hendak menjual kambing curian. Massa yang emosi meluapkan kekesalannya kepada pemuda berusia 19 tahun hingga terus melayangkan bogem mentah kepada pelaku. Massa kesal lantaran di kawasan Babatan Ponorogo ini kerap terjadi pencurian hewan ternak sapi dan kambing. Beruntung polisi segera datang ke TKP dan mengamankan pelaku ke kantor polisi sektor Babatan Ponorogo. Menurut warga, pelaku ditangkap saat akan menjual kambing hasil curian ke Kadimin, seorang pedagang kambing di desa Japan. Warga sempat curiga kambing yang dijual adalah curian. Pasalnya selama ini pelaku tidak memiliki kambing. Saat warga menanyakan kepemilikan kambing, pelaku langsung kabur. Hal tersebut semakin membuat massa curiga dan menangkap pelaku. Ada anak-anak di situ ditanya, dianya malah kabur ke utara lagi di dekat kuburan. Di sana sudah ketangkapnya di sana di selatan kuburan. Di Makom di situ pelakunya tertangkap di situ, terus dibawa ke rumahnya Bapak Kabiro sini. Sempat melakukan perlawanan Pak pelaku? Ya sempat sedikit, tapi ya musuh anak-anak muda ya itulah, nggak saya bisa ngomong ya, musuh anak muda ya di situ nggak diapa-apain, cuma langsung dibawa sini, dibawa ke rumahnya Pak Kabiro. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, pelaku mengaku jika kambing itu hasil curiannya dari rumah Joko Santoso, usia 50 tahun, warga Kelurahan Kadipaten Ponorogo. Pelaku mencuri kambing dan mengangkutnya menggunakan mobil sewaan jenis pickup. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau 363 KUHP jenis hewan ternak kambing. Pelaku sementara diamankan di Polsek Babatan. Untuk saat ini kami sedang melakukan pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut. Lain-lain akan diinformasikan oleh Humas Polres Ponorogo. Guna pengembangan lebih lanjut, pelaku kini dalam pemeriksaan intensif Polsek Babatan. Pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Suami yang menganiaya istrinya di perumahan Candi Lontarwetan, Surabaya diringkus unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku sering menganiaya istrinya meski penyebabnya hanya masalah sepele. Pasca videonya tersebar luas di medsos, suami penganiaya istri berinisial NH, 49 tahun, dibekuk anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku diringkus di rumahnya tanpa perlawanan. Tersangka NH kini mendekam di tahanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Menurut AKBP Herwianto, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, pelaku NH diduga sering menganiaya istrinya sejak awal pernikahan tahun 1997 lalu. Pelaku yang temperamental sering bertindak kasar terhadap istrinya, meski pemicunya hanya masalah sepele, seperti adanya permintaan uang belanja. Dan melakukan pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk mengamankan beberapa bukti dan melakukan visum terhadap korban. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
Saat ini tersangka dalam proses penyidikan dan penahanan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tersangka diancam dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan ancaman hukumannya 5 tahun dengan denda maksimal 15 juta. Akibat tindakan arogan suaminya, korban mengalami luka lecet dan memar. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 44 Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, seorang jemaah haji asal Bangkalan meninggal dunia di dalam pesawat saat perjalanan menuju ke tanah air. Almarhum meninggal dunia diduga karena mengalami henti jantung. Mukatin, usia 67 tahun, warga Pondok Halim 2 Bangkalan yang tergabung dalam kloter 29 Jemaah Haji Debarkasi Sukolilo Surabaya, meninggal dunia di dalam pesawat saat perjalanan pulang ke Indonesia. Kedatangan almarhumah disambut isak tangis keluarga dan para pelayat di rumah duka. Menurut keluarga, almarhumah pergi menunaikan ibadah haji bersama suami Suswandi. Keduanya diketahui tidak memiliki riwayat penyakit dan dalam kondisi sehat. Sebelum naik pesawat, almarhumah juga sempat memberi kabar kepada keluarga bahwa ia akan pulang ke tanah air. Namun, nasib berkata lain. Mukatin meninggal dunia saat di dalam pesawat. Dari hasil pemeriksaan dokter yang disampaikan kepada keluarga bahwa Mukatin meninggal dunia akibat henti jantung. Sebenarnya tadi malam itu masih nelfon masih berangkat ke pesawat, kemudian tahunya bahwa ibu itu meninggal. Tadi setelah saya sholat subuh, saya dapat telepon bahwa ibu itu sudah meninggal. Dan informasi yang saya terima bahwa ibu meninggal sekitar kurang lebih 1 jam sebelum nyampe di Bangkalan. Berarti meninggal di pesawat, Pak, ya? Meninggalnya di pesawat. Data dari PPIH Debarkasi Sukolilo Surabaya, jemaah haji kloter 29 asal Kecamatan Burneh, Bangkalan, ada 2 orang yang meninggal dunia. Selain Mukatin, juga Salima, usia 85 tahun. Jemaah haji yang meninggal dunia akan mendapatkan asuransi jiwa sebesar biaya perjalanan ibadah haji dan asuransi tambahan atau extra cover dari pihak maskapai penerbangan sebesar 125 juta rupiah. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan.